Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianto. Saya mahasiswa Stikes Cirebon, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu dan logika, yaitu buku dari I Gusti Bagus Rai Utama MA dari Universitas Dianapura Badung, Bali. Menurut Wikipedia, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena, kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Apa itu ilmu? Ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia. Dan apa itu logika? Logika adalah cabang dari filsafat, yaitu yang mempelajari kecakapan berpikir. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab, yaitu yang pertama ilmu dan nilai, kedua rancangan sebuah ilmu, dan yang ketiga adalah penelitian dan ilmu. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu tentang ilmu dan nilai. Aliran-aliran dan tokoh-tokoh filsafat berpendapat bahwa yang pertama ada rasionalisme. Menurut Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi dan Descartes 1596 sampai 1650, bahwa rasionalisme adalah aliran yang meyakini hanya rasio atau akal yang menjadi dasar kepastian. Rasionalisme tidak menyangkal fungsi indera. Rasio mengatur indera sehingga terbentuk pengetahuan, akan tetapi keberadaan indera tidak mutlak bagi rasio, karena rasio dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berasal dari indera. Pengertian empirisme menurut Aristoteles sampai David Hume. Menurut Aristoteles, empirisme adalah ilmu yang didapat dari hasil kegiatan manusia yang mengamati kenyataan yang banyak dan berubah yang bersifat universal atau umum. Menurut Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626 memperkenalkan cara kerja induksi untuk memperoleh sebuah ilmu. Menurut John Locke 1632 sampai 1704 dengan bukunya Essay Concerning Human Understanding, berdasarkan premis semua pengetahuan berasal dari pengalaman. David Hume menyatakan, yaitu menekankan pengalaman indrawi sebagai dasar semua pengetahuan, menolak kausalitas hukum sebab akibat yang diterangkan oleh akal. Selanjutnya, positivisme menurut Comte dan neopositivisme serta perlawanan Popper. Comte membagi perkembangan pemikiran manusia dalam 3 tahap, yaitu mystic theology. Mystic theology adalah ilmu yang merefleksikan, mengajarkan kebijaksanaan yang diperoleh melalui cinta. Yang kedua ada metafisika, yaitu yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan realitas. Yang ketiga ada positif. Positif di sini yaitu positivisme atau positif yang cara pandangnya adalah memahami dunia berdasarkan sains atau pengetahuan. Atau positif adalah bahasa filsafat bermakna sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Ilmu dan nilai. Kaum positivisme tidak membedakan ilmu alam, sosial, dan ilmu kemanusiaan yang merupakan sebagai pembela gigi gagasan ilmu sebagai nilai. Descartes menyatakan, mencoba dengan keraguan metodisnya, mencari titik tolak kebenaran yang tidak dikaitkan baik pada dogma maupun nilai tertentu, melainkan kebenaran adalah aku yang berpikir. Auguste Comte 1798 sampai 1857 berpendapat bahwa penjelasan ilmu dan nilai berbagai gejala yang didasarkan pada titik tolak ajaran agama atau teologi.
Mencari kebenaran haruslah dengan cara positif lewat eksperimen dalam pengalaman indrawi. Inilah yang disebut ilmu, kata Auguste Comte. Mazhab Frankfurt yang dimotori Horkheimer, ilmu sosial yang bebas nilai lebih merupakan ideologi karena mempertahankan gagasan ilmu bebas nilai. Kajian filsafat ilmu dan nilai. Filsafat tidak berkutat dengan menghasilkan sebanyak mungkin jawaban atas pertanyaan, melainkan memusatkan perhatian atas pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan jenis apakah yang ditelaah dan dicoba dijawab oleh filsafat? Tentulah pertanyaan yang fundamental bagi manusia. Contohnya, kenapa kita hidup? Apa arti mengenal Tuhan? Selanjutnya memasuki sebuah berikutnya yang berjudul rancangan sebuah ilmu, yaitu studi kasus ilmu pariwisata, sebuah kajian terhadap aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara rasional, pariwisata telah menjadi industri terbesar dan memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun, dan WTO atau World Trade Organization memperkirakan bahwa sampai tahun 2020 akan terjadi peningkatan sebesar 200% terhadap angka kunjungan wisatawan dunia saat ini, tetapi tidak memungkinkan untuk tahun ini atau di bulan ini karena adanya virus corona tersebut. Konsistensi dari pendapatan wisatawan dunia saat ini akan menurun ataupun tidak berkembang secara konsisten dan diperkirakan sangat kacau. Secara rasional, pariwisata telah menjadi industri terbesar dan memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun, dan WTO atau World Trade Organization memperkirakan bahwa sampai tahun 2020 akan terjadi peningkatan sebesar 200% terhadap angka kunjungan wisatawan dunia saat ini. Tetapi untuk saat ini, kemungkinan perkiraan tersebut adalah salah. Karena kenapa? Sekarang adalah sedang pandemik virus corona atau yang disebut dengan coronavirus disease 2019 yang mengglobal yang akan menurunkan konsistensi destinasi pariwisata di dunia saat ini. Pertanyaannya adalah, dapatkah Bali, Indonesia turut serta dalam peningkatan yang diperkirakan oleh WTO? Secara terminologi ada 5 pernyataan, yaitu yang pertama tentang ilmu. Ilmu adalah pengkajian sejumlah pernyataan-pernyataan yang terbukti dengan fakta-fakta. Yang kedua, ontologi adalah sebuah spesifikasi dari sebuah konseptual. Dengan kata lain, ontologi adalah penjelasan dari sebuah konsep dan keterhubungannya dari sebuah ilmu tertentu, menurut Supri Haryanto tahun 2010. Yang ketiga adalah epistemologi. Ialah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan, metode, dan sahnya pengetahuan menurut buku Unsur-unsur Filsafat Louis Katzoff. Yang keempat, aksiologi berasal dari kata aksios artinya nilai dan logos artinya teori atau ilmu, teori tentang ilmu. Jadi aksiologi adalah teori tentang ilmu, bisa juga disebut dengan the theory of value atau teori nilai. Kelima, sejarah perjuangan kemandirian ilmu pariwisata. Perjalanan panjang pariwisata untuk diakui sebagai disiplin ilmu mandiri sejak lama telah dilakukan, terutama pengakuan dan legitimasi dari pemerintah dalam bentuk izin operasional bagi pendidikan S1, S2, dan S3 pariwisata. Sebagai bagian dari sejarah perjuangan, pariwisata menjadi disiplin ilmu mandiri. Isu-isu lain yang menjadi perhatian khusus adalah strategi untuk mendapat pengakuan, gelar, dan kompetensi lulusan serta kurikulum menurut Kusmayadi tahun 2008.
Selanjutnya, kajian tentang ilmu pariwisata sebagai sebuah ilmu yang mandiri. Dasar keilmuan pariwisata terdiri dari ontologi atau objek, kedua epistemologi atau metodologi yang digunakan, ketiga ada aksiologi, nilai, dan ilmu. Aspek ontologi pariwisata yang pertama, pergerakan wisatawan, yang kedua aktivitas masyarakat yang memfasilitasi, yang ketiga adalah implikasi dari pergerakan wisatawan atau aktivitas masyarakat yang memfasilitasi. Aspek epistemologi pariwisata. Yang pertama ada pendekatan sistem, kedua pendekatan kelembagaan, ketiga pendekatan produk. Aspek aksiologi pariwisata. Ilmu pariwisata telah memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Objek material dan formal ilmu pariwisata. Objek material adalah seluruh lingkup makro yang dikaji. Objek formal adalah bagian tertentu dari objek material yang menjadi perhatian khusus dalam kajian ilmu tersebut. Material formal ilmu pariwisata. Objek material ilmu pariwisata ada 7 jasa, diantaranya adalah jasa akomodasi, jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa transportasi wisata, jasa pemanduan dan biro perjalanan wisata, jasa pagelaran budaya, jasa rekreasi dan hiburan, dan yang terakhir jasa keuangan pariwisata. Objek formal ilmu pariwisata ada 3, 1 pengembangan jasa wisata, 2 organisasi perjalanan, 3 kebijakan pariwisata. Masuk ke sebab selanjutnya yaitu tentang penelitian dan ilmu. Definisi penelitian dan ilmu yaitu manusia selalu ingin tahu dan mendorong manusia untuk bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan. Penelitian atau riset adalah proses sistematis melalui pengumpulan dan proses analisis data dalam meningkatkan pengertian tentang fenomena yang kita minati atau menjadi perhatian kita. Pengertian penelitian disarankan oleh Liddy tahun 1997. Pengertian yang salah tentang penelitian. Yang pertama, penelitian bukan hanya mengumpulkan informasi atau data. Kedua, penelitian bukan hanya memindahkan fakta dari suatu tempat ke tempat lain. Yang keempat, penelitian bukan hanya membongkar untuk mencari informasi. Yang keempat, penelitian bukan suatu kata besar untuk menarik perhatian. Pengertian yang benar tentang penelitian dan karakteristik proses penelitian. Ada beberapa siklus, yaitu yang pertama, pertanyaan atau permasalahan penelitian, tujuan penelitian, submasalah yang dikelola di penelitian, hipotesis atau pertanyaan atau dugaan sementara tentang penelitian, pengumpulan dan interpretasi data penelitian, konfirmatori terhadap hipotesis yang digunakan. Karakteristiknya, yang pertama, dimulai dari suatu pertanyaan atau permasalahan. Yang kedua, pernyataan yang jelas tentang tujuan. Yang ketiga, rancangan prosedur. Keempat, membagi permasalahan utama. Kelima, diarahkan oleh proses permasalahan, pertanyaan atau hipotesis yang spesifik. Yang keenam, menerima asumsi kritis. Ketujuh, memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam mengatasi permasalahan. 8. Alamiahnya penelitian berputar seperti siklus di atas. Macam tujuan penelitian. Ada penelitian eksplorasi atau exploration, penelitian deskripsi atau description, penelitian prediksi atau prediction, penelitian eksplanasi atau explanation, penelitian aksi atau action. Yang pertama, penelitian eksplorasi, yaitu memahami suatu topik, maka dilakukan penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi atau menjelajah berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena tersebut ada atau tidak. Penelitian deskripsi atau description, yaitu berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Yang ketiga, prediksi atau prediction. Penelitian prediksi berupaya mengidentifikasi hubungan keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi
atau menghitung tentang sesuatu hal dengan mengetahui atau berdasar hal yang lain. Yang keempat, penelitian eksplanasi atau explanation. Penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Penelitian seperti ini dipakai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi atau keterkaitan sebab akibat valid atau tidaknya, atau menentukan mana yang lebih valid di antara dua atau lebih eksplanasi yang saling bersaing. Penelitian aksi atau action. Penelitian aksi atau tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Hubungan penelitian dengan perancangan. Menurut Sezel tahun 1981, perancangan mempunyai 3 langkah utama, yaitu imaging, presenting, dan testing. Sedangkan imaging dilakukan berdasarkan empirical knowledge atau pengalaman dari sebuah pengetahuan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.